Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika pada hari ini. Kita akan lanjutkan masih di bab 1 tentang bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma. Sekarang kita masuk ke bagian logaritma. Yang pertama, pengertiannya logaritma. Logaritma merupakan inverse dari ekspon atau inverse dari bilangan berpangkat. Secara umum ditulis A pangkat C sama dengan B. Ini adalah bentuk dari bilangan berpangkat. Nah, inverse-nya atau logaritmanya dibaca log B berbasis A atau log B basis A sama dengan C. Dengan syarat A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0, A disebut dengan bilangan pokok atau basis, B disebut dengan numerus atau bilangan yang dilogaritmakan. Contoh ada 3 contoh ini kita ubah menjadi bilangan logaritma. Ingat tadi apa? Rumusnya A pangkat C sama dengan B. Lalu bentuk logaritmanya log B basis A sama dengan C. Nah, kita udah punya contohnya bilangan berpangkat. Kita ubah menjadi bilangan logaritma. Ini jadinya, kalau perlu kalian identifikasi dulu A-nya mana, B-nya mana, C-nya mana. Ini dulu misalkan A-nya 2, B-nya 8, C-nya 3. Maka jadinya log B, berarti log 8. Log 8 basisnya A, A-nya 2, sama dengan 3. Ini A-nya berapa? A-nya 3, B-nya 1/81, C-nya negatif 4. Maka bentuk logaritmanya, logaritma B-nya berapa? B-nya 1/81. A-nya berapa? A-nya 3. Hasilnya sama dengan negatif 4. Yang C, A-nya 10, B-nya 10.000, C-nya 4. Maka jadi log 10.000 basis 10 sama dengan 4. Inilah contoh-contoh merubah dari bilangan berpangkat menjadi bilangan logaritma. Saya jelaskan sedikit secara singkat, nanti pembahasannya melalui soal-soal saja. Nomor 1, log A kali B berbasis P sama dengan log A basis P tambah log B basis P. Jadi ketika ini dikali, maka kita bisa pisah menjadi ditambah. Selanjutnya, ketika ini pembagian, maka logaritmanya bisa dikurang, basisnya tetap sama. Yang 3, log A pangkat N basis P, maka pangkat N nya ini bisa ditaruh di depan seperti ini. Jadinya N kali log A basis P. Sifat keempat, log B basis A sama dengan log B basis P per log A basis P. Yang kelima, 1 per log B basis A sama dengan log A basis B. Ini tinggal dibalik ya, kalau ini posisinya yang B-nya jadi A-nya jadi basis sekarang, di sini B-nya jadi basis. Nah,
sifat ke-6 baris dan logaritmanya punya pangkat, maka pangkatnya kita pindahkan ke depan. Jadi M per N, ini M-nya ini per N kali log B basis A. Yang ketujuh, A log A pangkat log B basis A, hasilnya sama dengan B. Jadi pangkatnya itu bilangan logaritma. Yang 8, log 1 basis B sama dengan 0. Artinya apa? Log 1 basis berapapun pasti hasilnya 0. Yang 9, log A basis A, yaitu basis sama logaritmanya sama nilainya, maka nilainya pasti 1. Tunggu ada yang lewat. Di sifat ke-10, misalnya ada perkalian logaritma, di satu sisi numerusnya A, di satu sisi basisnya A, karena ini sama, maka tinggal cukup P dan B nya kita tuliskan aja, tidak usah dihitung hasilnya. Ini adalah salah satu contohnya. Tentukan nilai berikut: log 24 basis 2 ditambah log 3 basis 2 dikurang log 9 basis 2. Dilihat di sini basisnya sama semua, sama-sama 2. Ingat, ketika ditambah dia dikali, kalau dikurang dibagi. Artinya kita punya nilai log 24 kali 3 bagi 9. Bisa kita coret, di sini dapat 1, dapat 3, 24 bagi 3 hasilnya 8. Artinya apa? Log 8 basis 2 sama dengan, pertanyaannya di sini berarti kalau menentukan hasil tinggal dihitung aja. 2 pangkat berapa, hasilnya 8. Nah, gitu cara ngitungnya. Sekarang dihitung. 2 kali 2 4, kali 2 lagi 8, berarti 2 pangkat 3. Maka nilai log 8 basis 2 adalah 3. Ini cuman sekedar caranya. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa, nggak harus ditulis. Saat pengerjaan cukup, langsung di sini aja udah cukup. Sekarang yang B, log 5 tambah log 4 kurang log 2 tambah log 10. Nah, untuk di soal B, basisnya kan tidak ditulis, itu berarti nilainya sebenarnya 10. Karena tidak ditulis semua, berarti sama-sama 10. Udah, nggak usah dihitung repot-repot seperti pakai sifat yang pertama dan kedua. Kalau ditambah dia dikali, kalau dikurang dibagi. Nah, karena ada dibagi gini, kita pakai seperti ini aja, berarti log 5 kali 4 dibagi 2 kali 10. Bisa dicoret, dapat 2, dicoret, coret, dapat 2. 1 kali 2, 1 kali 2 ya. Berarti hasilnya log 2 bagi 2, log 1. Ingat, log 1 berapa hasilnya? Log 1 hasilnya sama dengan 0. Kenapa? Penjelasannya, karena 10 pangkat 0 sama dengan 1. Diminta di sini untuk menentukan nilainya. Nah, misal ditanya log
27 basis 3. Berapa nilainya? Log 27 basis 3, berarti caranya gimana? 3 pangkat berapa sama dengan 27. Hitung. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Berarti 3 pangkat 3. Maka 3 ini adalah hasilnya. Nih nilainya. Bukan yang ini ya, yang ini cuman cara. Yang A. Sekarang untuk yang B, log 125 pangkat 1 per 25. Nah ini kita ubah dulu jadi bilangan berpangkat dulu. 1 per 25 berarti 25 pangkat negatif 1. Bisa dijadikan 5 ya. Kalau 5 pangkat berapa? 5 pangkat 2 ya. Berarti 5 pangkat negatif 2. Log ini jadi 5 pangkat 3. Pakai sifat yang ke-6. Pangkatnya kita pindahkan ke depan. Jadi 3 per negatif 2 dikali log 5 basis 5. Ini tetap negatif 3 per 2 karena basis sama numero sama. Seperti di sifat nomor 9, maka nilainya sama dengan 1. Nah, kalau dikalikan ya tetap hasilnya negatif 3 per 2. Yang C, soalnya ini pakai akar. Log 1 per 343. 343 itu bisa jadi log 7 pangkat 3 ya. Jadi di sini kita rubah 7 pangkat setengah log 7 pangkat negatif 3. Pindahin ke depan. Jadi negatif 3 dibagi setengah dikali log 7 basis 7. Ini hasilnya 1. Ini hasilnya negatif 6 kali 1 sama dengan negatif 6. Ini nomor 2 A, B, C. Misal ada contoh soal lagi. Misalkan diketahui log 2 itu 0,3010. Sedangkan log 3 itu diketahui 0,4771. Nah, kalau ditanya misalkan berapa log 12? Caranya gimana? Pakai sifat yang tadi juga. Log. Nah, 12 ini bisa kita cari nilai dari sini kan? 2 sama 3 berapa? 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 4 kali 3 12. Kalau dikali ini artinya ditambah. Jadi log 2 tambah log 2 tambah log 3. Log 2 ada hasilnya, log 3 ada hasilnya. Berarti kalau log 2 0,3010 tambah 0,3010 tambah 0,4771. Hasilnya berapa? Jadi 1,0791. Misal ditanya lagi, log
log 0,125. Duh, gimana ya 0,125? Diambil dari sini juga susah. Kita ubah aja jadi pecahan. Di log 1/8. 1/8 itu berapa? Log 2 pangkat negatif 3. Negatif 3 nya pindah ke depan. Negatif 3 kali log 2. Berapa log 2 tadi? Benar. Negatif 3 kali 0,3010. Hasilnya negatif 0,9030. Contoh selanjutnya, misal diketahui log 7 basis 5 dikali log 625 basis 7. Nah, gini gimana? Ingat di sini kalau berhadapan karena dikali basis sama numerusnya sama, jadinya gimana? Jadi sisa 5 625. Nah, 625 ini bisa kita ubah jadi bilangan berpangkat. Jadi berapa? 5 pangkat 4. Maka 4-nya bisa kita pindah ke depan. Jadi 4 kali log 5 basis 5. Ini nilainya 1. Jadi hasilnya sama dengan 4. Mungkin contohnya cukup sampai di situ dulu. Contoh-contoh yang lain bisa diikuti yang lain ya. Mungkin cukup sampai sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.